Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Sesuatu yang Lebih Baik. Buku ini ditulis oleh Kelvin Berok, di mana Kelvin Berok ingin mengajak kita untuk melihat kembali di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan tekanan dan juga cobaan. Apakah kita merindukan satu kehidupan yang lebih baik? Kerinduan ini bukanlah sesuatu kerinduan yang baru. Kalau kita melihat di waktu yang lalu, bangsa Israel pada saat mereka berada di padang belantara, mereka meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka merindukan akan kehidupan yang lebih baik itu. Mereka merindukan akan tempat tinggal yang lebih baik. Saat ini kita masih berjuang untuk mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, perjuangan kita, jangan kita menggunakan kekuatan kita sendiri, tapi gunakanlah kekuatan yang daripadanya. Dan mintalah pertolongan Tuhan, maka Dia akan menuntun kehidupan kita. Dan bila mana kita membaca dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru dalam Alkitab, kita dapat melihat bagaimana sistem upacara kuno dapat menuntun kita kepada kehidupan penyerahan yang sesungguh-sungguh setiap harinya. Di mana kita dapat melihat bagaimana rencana penembusan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat dipersiapkan untuk kehidupan yang lebih baik bersama dengan Kristus. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama pada judul Tubuh Kita Bait Sucinya. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh duniawi Kristus sesungguhnya bait suci di mana tinggal seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Dari bingkai manusianya berdiam keilahian yang sesungguhnya yang tidak bisa dipinjam dan diturunkan. Selex Message jilid 1 halaman 296. Usaha menyelamatkan dunia, kesuksesannya menyenangkan surga, karena dia menolak untuk membiarkan kejahatan apapun menodai bait suci kemanusiaan, di mana esensi ketuhanan tinggal. Dengan menolak mengizinkan apapun yang menodai dan merusak pikiran dan tubuhnya masuk, dia mempertahankan kemurnian keberadaannya. Dengan menolak masuknya pengaruh yang merusak, dia tidak hanya melindungi ketidakbersalahannya, tetapi juga memaksimalkan kekuatannya, tidak pernah mengurangi kekuatannya untuk mengenal perangkap setan dan untuk melayani umat manusia. Saat ini kita mempelajari tubuh kita bait sucinya. Bagaimana tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan daripada Yesus di waktu yang lalu pada saat dia berada di dunia ini, dia menggunakan tubuhnya memberikan contoh atau teladan bagi kita. Bukan hal-hal yang setan tawarkan, yang dia masukkan ke dalam baik pikiran atau melalui makanan dan lain sebagainya. Tapi di sini dikatakan bahwa di mana tubuh daripada Yesus, dia diisi dengan keilahian dan juga kealahan. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan daripada Yesus, kehidupan yang sangat sempurna, kehidupan yang menuntun kita kepada suatu pengertian bahwa kita pun sebagai umat Tuhan, kalau kita mau tubuh di mana Tuhan atau keilahian atau Tuhan sendiri tinggal, apakah kita mau merusak bait Tuhan itu? Pertanyaan bagi masing-masing kita. Apakah kita mau merusak bait Tuhan itu sehingga setanlah yang akan berkuasa dalam kehidupan kita, atau kita membiarkan Tuhan melalui kuasanya akan mempengaruhi setiap tabiat kita agar dia dapat tinggal dalam kehidupan kita sehingga dapat mencerminkannya kepada orang lain. Di sini kita diingatkan kembali bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan dapat melihat tugas kita, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkannya nanti saat kedatangannya. Apa yang kita akan lalui dalam kehidupan kita, baik apa yang kita makan, baik apa yang kita masukkan dalam kehidupan kita, baik melalui bacaan, melalui tontonan, melalui makanan, melalui
uh, uh, kehidupan kita akan mempertanggungjawabkannya di dalam saat dia datang nanti. Oleh karena itu, kalau kita mau disebut sebagai anak-anak Tuhan atau umat-umat Tuhan yang setia, marilah kita mengambil teladan Yesus, di mana kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan. Tidak mungkin kita akan memasukkan sesuatu yang merusak akan bait suci itu. Kalau kita mempunyai satu barang yang sangat kita sayangi, maka kita tidak akan mau barang itu akan rusak. Begitupun dalam diri kita. Bagaimana di tubuh kita, kalau kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait suci Tuhan, tidak mungkin kita akan memasukkan sesuatu yang akan merusak bait suci itu. Yaitu kita sekarang ini membutuhkan kesadaran yang sangat luar biasa, kesadaran yang penuh untuk kita menyadari bahwa kita membutuhkan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, sehingga kita akan diubahkan. Kita juga adalah bait Tuhan. Sudah jelas sekali. Tadi kita mempelajari bagaimana Yesus ada melambangkan akan bait Tuhan itu, akan bait suci itu. Sekarang ini kita juga diingatkan bahwa kita juga adalah bait Tuhan. Dia tinggal dalam kita melalui kehadiran Roh Kudus. Ingat bahwa Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan kita kalau kita memberikan ruang kepadanya. Tanpa kehadirannya yang kuat, kita seringkali bukan saksi efektif seperti para murid, memohon dengan sia-sia kuasa penyembuhan dan mengharapkan keajaiban, namun mengalami kekalahan. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Kita melihat bagaimana peristiwa murid-murid mereka tidak mempunyai kuasa untuk mengusir setan, mengusir roh, karena mereka masih mengandalkan akan kekuatan mereka sendiri. Bukan tanpa sebab, bila kita terus bernyanyi, berkat yang limpah kami rindukan sangat, bukan sekedar tetesan, tetapi curahan berkat. Kita masih belum dipenuhi dengan roh. Efesus 5 ayat 18. Mengapa? Karena nafsu lain merayap dalam kita, seperti membawa kita kepada pelajaran hidup kita bebas yang tidak penting. Di sini dikatakan bahwa kita mengaku bahwa kita adalah umat Tuhan, tapi seringkali kita masih mempertahankan diri kita dan tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan. Saat ini kita dihimbau, tuntutan yang sangat luar biasa, bahwa kita menyerahkan kehidupan kita agar Roh Kudus dapat berkarya dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita ini mencerminkan akan karakter Kristus. Bila mana kita mau mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan bertumbuh di dalam Dia. Bagaimana kita dapat mencerminkan teladan-teladan yang sempurna kepada orang lain. Di sini dikatakan bahwa seringkali kita menggunakan akan kuasa kita sendiri, sehingga kita tidak sanggup untuk mencapai tujuan daripada Kristus sendiri. Saat ini diberikan Roh Kudus untuk menemani akan kehidupan kita. Tapi maukah kita mengizinkan Roh Kudus itu masuk ke dalam kehidupan kita untuk menjadi bait suci yang sempurna, di mana kita dapat dituntun kepada kehidupan yang lebih baik. Dikatakan di sini dikatakan bahwa kita tidak dapat menerima akan berkat itu karena kita masih mempunyai nafsu yang merayap kepada kita, seperti membawa kita kepada perjalanan hidup kita, beban yang tidak penting, yang membuang waktu, yang mengalihkan misi, kebiasaan-kebiasaan yang melemahkan tubuh dan mengurangi kemampuan kita untuk mendengar suara Roh Kudus. Karena itu kurang menyadari kehadiran dan kuasanya di antara kita. Jadi kita harus peka. Kita harus meminta Tuhan agar memberikan kita kepekaan. Kita harus meminta Tuhan agar memberikan kita hati yang baru, agar kita dapat menerima bisikan daripada Roh Kudus itu. Di sini setan memberikan jerat-jerat. Mungkin kita melihat suatu percobaannya hitam dan putih, tapi sekarang abu-abu dan putih. Sehingga kalau kita tidak melihat dengan mata iman kita akan salah memilihat. Oleh karena itu, jangan kita merasa bahwa kita sudah sanggup, tapi marilah kita meminta kepada Tuhan. Marilah kita memohon pertolongan daripadanya.
karena kita ini sedang dialihkan pandangan kita oleh kehidupan dunia kita, sehingga kita tidak dapat fokus untuk mendengar bisikan Roh Kudus yang lembut. Maka kita hari ini meminta Dia agar dapat tinggal dalam kehidupan kita sebagaimana bait suci Tuhan itu, yaitu Tuhan sendiri dipenuhi dengan kealahan dan juga keilahian yang Ia dalam kehidupan. Saya pun rindu memiliki Tuhan atau Roh Kudus dalam kehidupan saya, sehingga saya dapat memantulkan akan karakter Yesus. Mungkin saudara pun merindukan kerinduan yang sama, tapi bagaimana caranya? Itu kita harus mengosongkan diri kita, meminta dengan sungguh-sungguh agar Dia dapat membawa kita kepada satu kehidupan yang Dia inginkan. Bait suci kita tidak akan pernah disemurni Kristus, karena keterbukaan kita kepada Roh tidak pernah sama terbuka seperti Kristus, tetapi kita bisa setiap hari melakukan segala yang kita bisa, dan itu adalah segala yang Dia inginkan. Jika kita menolak semua yang menghalangi jalan masuk kepada jiwa kita atau organ tubuh kita, pendengaran kita, penglihatan kita, pengecapan kita, dan juga perasaan kita dan penciuman kita, kita juga menjauhkan pelanggaran yang merusak dan mencemarkan kekuatan mental dan fisik. Sebagai gantinya mengizinkan hanya hal yang sehat saja. Bait suci kita akan bertumbuh dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kita sekarang ini dihimbau dalam pendengaran kita, dalam penglihatan kita, dalam pengecapan kita, dalam penciuman kita, dan lain sebagainya. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita harus mempunyai pengendalian diri, di mana kita harus meminta pertolongan daripada Tuhan agar kita dapat memiliki kepekaan dalam pengendalian diri kita, sehingga kita dapat menahan akan kuasa si jahat itu yang akan merusak kehidupan kita. Karena itu, bila mana kita mau dengan sungguh-sungguh untuk memiliki pengendalian diri itu, datanglah kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita bergumul untuk mencapai pengendalian diri yang sempurna. Mungkin kita di sini dikatakan kita tidak akan sama kuasanya seperti Kristus dengan sepenuhnya. Tapi kalau kita mau berlatih hari ke hari, maka kita akan mencapainya. Bila mana Tuhan datang, kita akan disebut sebagai anak-anak yang setia. Oleh karena itu, tidak kita akan pernah meimbangi tingkat pengaruh juru selamat, tetapi dampak dari kesaksian persatuan kepenuhan Roh, kita akan diganti dengan skala yang Ia sebagai manusia lakukan sementara di bumi. Beginilah caranya kita dapat harus memenuhi janjinya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yohanes 14 ayat 12. Jadi sangat luar biasa. Kita masih bergumul untuk mencapainya. Tapi ingat, jangan menggunakan kekuatan kita sendiri. Saya pun dihimbau satu pelajaran ini untuk diri saya juga secara pribadi. Bagaimana kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus itu. Kalau kita tidak menyadari itu, bagaimana mungkin kita akan memintanya kepada Tuhan? Tapi kalau kita menyadarinya, maka kita mau dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Karena itu, mintalah pengendalian diri daripada Tuhan. Mintalah kepekaan itu daripada Tuhan, sehingga kita dapat dituntun menjadi tubuh, menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan keluar sebagai pemenang, karena Dia mempunyai pengendalian diri yang sempurna. Kita walaupun manusia yang tidak sempurna, tapi bila mana kita rindu untuk hidup sebagaimana Kristus hidup, maka kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus-Nya, akan mengajari kita bagaimana kita akan hidup, bagaimana kita akan mendengar, bagaimana kita akan melihat, bagaimana kita akan mengecap. Inilah yang akan kita dilatih. Nah, karena itu mungkin saat pelatihan itu akan mengikis zona nyaman kita, akan menyakitkan, tetapi ingat, segala sesuatu akan membawa kita kepada satu kebahagiaan yang mungkin orang lain tidak dapat rasakan kalau tidak memiliki pengalaman itu. Nah, karena itu, marilah kita meminta kepada Tuhan, sesakit apapun, seberat apapun, biarlah Dia yang menolong kita. Terus
Teruslah memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman yang tidak menggunakan kekuatannya, tapi dia menggunakan kekuatan Bapaknya, sehingga dia keluar sebagai pemenang. Kita mau keluar sebagai pemenang pada akhirnya. Kita harus meminta tuntunan daripada Tuhan. Kita harus meminta Roh Kudus-Nya hadir dalam kehidupan kita. Maukah hari ini kita berkomitmen dengan sungguh-sungguh agar dalam penglihatan kita, agar dalam pendengaran kita, agar dalam pengecapan kita, pemikiran kita, serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga Dia dapat mengendalikan kita dan kita dapat bekerja sama dengan Dia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik itu. Doakan satu dengan yang lain dan tetaplah dalam pengalaman iman bersama dengan Kristus. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan